Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang penggunaan kalimat efektif. Tentu kita seringkali mengadakan komunikasi dengan orang lain, ya. Bagaimana agar orang lain itu mudah menerima pesan yang kita sampaikan? Kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu apa? Ya, kalimat efektif diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara benar dan baik. Syaratnya apa? Ada 4 anak-anakku ya. Yang pertama, sesuai dengan ejaan maupun tanda bacanya harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang kedua, sistematis. Kemudian yang ketiga, tidak bertele-tele, ya. Tidak bertele-tele itu apa? Kalimatnya efektif. Kemudian yang keempat, tidak ambigu atau tidak menimbulkan multitafsir. Nah, anak-anak, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, kesepadanan struktur. Jadi struktur kalimat minimal harus mengandung subjek predikat. Contohnya kesepadanan struktur yaitu misalnya bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Contohnya ya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini tidak efektif anak-anak ya. Mengapa demikian? Nah, jadi bagi semua peserta itu kata bagi itu tidak harus disampaikan atau dicatat atau ditulis. Cukup menggunakan semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu contoh kalimat yang efektif. Kemudian yang kedua, ciri kalimat efektif yang kedua yaitu efektif dalam penggunaan kalimat atau kata-kata. Artinya kita tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ulangan ujian akhir semester. Itu contoh yang tidak efektif anak-anakku ya. Mengapa? Karena siswa-siswi itu sudah mencakup banyak siswa, banyak orang. Jadi kata para mestinya tidak usah dicantumkan. Yang benar bagaimana? Contohnya, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian akhir semester. Nah, itu contoh penggunaan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele. Kemudian yang ketiga, kesejajaran bentuk. Ya, ini menyangkut imbuhan atau awalan. Itu harus konsisten dalam sebuah kalimat. Misalnya, ini contohnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, kita lihat membuang, memilah, dan pengolahannya. Ini tidak ada kesejajaran karena imbuhannya tidak konsisten. Sebaiknya bagaimana? Lihat perbaikannya. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Berikutnya yang keempat, ketegasan makna. Nah, anak-anakku, pada kalimat-kalimat biasanya ditulis predikat, kemudian ada subjek, kemudian ada keterangan. Apakah polanya harus demikian? Tidak. Ada kalanya untuk menegaskan suatu makna
predikat bisa diletakkan di awal atau keterangan bisa diletakkan di awal kalimat. Tidak harus selalu subjek, predikat, keterangan ya. Sebagai contoh, perhatikan. Kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini tidak efektif anak-anakku ya. Nah, sebaiknya bagaimana? Ini contoh yang benar. Sapulah lantai rumahmu agar bersih ya. Jadi keterangan berada di depan. Nah, anak-anakku, untuk menegaskan suatu makna biasanya digunakan untuk kalimat perintah ya. Ini. Kemudian yang kelima yaitu kelogisan kalimat. Jadi kalimatnya harus logis sesuai dengan apa yang kita sampaikan agar mudah diterima oleh orang lain dan menghindari kesan ambigu atau multitafsir, tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya. Nah, sebagai contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilahkan. Berarti yang dipersilahkan di sini waktu dan tempat, padahal yang diinginkan adalah Bapak Kepala Sekolah. Ini artinya tidak efektif. Bagaimana yang efektif, yang benar? Perhatikan pembetulannya. Bapak Kepala Sekolah disilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, anak-anakku, itu contoh penggunaan kalimat efektif agar kita mudah dalam berkomunikasi dan apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh orang yang kita ajak berkomunikasi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.